Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak ada 3 tingkat kepentingan yang biasanya dibebankan oleh kita sebagai manusia atas kegiatan puasa yang kita lakukan. Begitupun puasa di bulan Ramadan tentunya. Yang pertama kepentingan duniawi, yang kedua kepentingan ukhrawi, dan yang ketiga kepentingan ilahiyah murni. Yang pertama kepentingan duniawi adalah ketika puasa kita posisikan sebagai metode, sebagai cara atau persyaratan untuk memperoleh sesuatu yang bersifat duniawi. Sebagai manusia Jawa, apalagi manusia Jawa yang agak tradisional, dari dulu kita diajarkan untuk mengenal konsep prihatin. Orang tua kita mengajarkan kita kalau ingin bahagia, ingin sukses, ingin jaya, ingin kaya, ingin berpangkat, maka terlebih dahulu kita harus memasuki tingkatan prihatin, dalam artian memasuki kesusahan atau penderitaan tertentu untuk mencapai semuanya itu. Dan salah satu penderitaan yang paling populer adalah dengan berpuasa. Bahkan tak jarang kita kaum santri juga ketika melakukan riyadhah atas satu amalan tertentu, kita juga melakukan puasa, bahkan terkadang puasa mutih dan lain sebagainya. Itu puasa sebagai metode, sebagai hanya kepentingan duniawi. Yang kedua adalah puasa dengan kepentingan ukhrawi, yang pada awalnya juga sama sebetulnya. Tingkatan ini juga mengorientasikan perbuatan puasa pada muara kepentingan pribadi, tapi sudah lumayan karena dunia sudah bisa diatasi. Yang dirindukan adalah lebih banyak kepentingan ukhrawi, yang dipandang adalah mutu dari puasa yang kita lakukan. Berarti dalam tingkatan yang kedua, manusia yang melakukan puasa, begitupun puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah sudah bisa memberikan harga yang lebih mahal kepada perbuatan, kepada ibadah puasa kita. Karena orang yang sudah sampai pada tingkatan yang kedua ini tidak meremehkan kesucian dan ketinggian ibadah puasa hanya untuk hal-hal remeh yang di dunia. Dan yang ketiga, ada jenis kepentingan ilahiyah murni. Di tingkatan ini adalah ketika kita yang melakukan puasa sudah sedemikian percaya kepada Allah, pasrah sepasrah-pasrahnya, membebaskan diri dari segala cita-cita dan kerinduan kepada dunia maupun surga. Tiba-tiba kita sampai pada tingkat kesadaran bahwa kita menjumpai diri kita, bahwa dunia dan akhirat sekalipun tidaklah penting, karena yang sungguh-sungguh penting itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berbicara tentang nilai ikhlas. Mungkin ini yang ditekankan Nabi dengan perkataan imanan wahtisaban, puasa yang didasari iman dan betul-betul mengharap ridha Allah, seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu. Ikhlas tetap menjadi tema utama dalam melakukan ibadah. Ikhlas tetap merupakan ruh dalam ibadah yang kita lakukan. Semoga kita bisa melakukan peningkatan dari setiap tahapan. Mungkin dalam bahasa yang sering kita dengar adalah
adalah tingkatan awam, tingkatan khusus, dan tingkatan husul khawas yang sangat khusus ketika kita melakukan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.